Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini selesai melaksanakan salat subuh berjamaah di hari yang baik, hari Jumat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali lagi memberikan kita semua nikmat duduk di majelis ilmu dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa untuk senantiasa kita sampaikan kepada suri tauladan kita semua, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan untuk mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman, di kesempatan pagi yang berbahagia ini tema kita adalah sama-sama kita mengkaji tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tidak terasa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hari-hari berjalan begitu cepat. Setelah kita melaksanakan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan, lalu kita memasuki bulan Syawal, tidak terasa hari ini kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah, salah satu bulan yang haram. Jadi ada 4 bulan yang haram, 4 bulan yang mulia, dimulai dari Dzulqa'dah, lalu Dzulhijjah, lalu Muharram, lalu ada di tengah yaitu bulan Rajab yang ada di antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban. Sebagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu sudah sering mendengar bahwa bulan yang haram ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an Allah berpesan, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Kalau sudah datang bulan-bulan haram, janganlah kalian melakukan perbuatan kezaliman. Para ulama, bapak-bapak dan ibu-ibu, sebagaimana sering bapak dan ibu dengar, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya melakukan perbuatan dosa di bulan haram. Itu menunjukkan bahwasanya perbuatan maksiat yang dilakukan di bulan-bulan haram itu dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau di bulan-bulan yang lain satu dosa, satu maksiat, satu dosa. Tetapi kalau sudah datang bulan-bulan yang haram, itu setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, dosanya diapakan? Dilipat gandakan. Oleh karenanya sejak dahulu bahkan orang-orang jahiliyah yang menolak dakwah baginda Rasulullah SAW, mereka itu sangat memuliakan bulan apa Pak? Bulan haram. Pernah terjadi satu peristiwa di zaman baginda Rasulullah SAW. Ada sekelompok orang sahabat
yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk melakukan pengintaian, tetapi karena banyak faktor sehingga mereka harus melakukan penyerangan, harus melakukan penyergapan. Dan ternyata di hari di mana mereka melakukan penyergapan itu bertepatan dengan masuknya bulan haram. Maka itu menjadi momentum orang-orang musyrikin untuk mencela siapa? Baginda Rasulullah SAW, di mana mereka berkata Muhammad SAW tidak lagi menghormati ajarannya Nabi Ibrahim, yaitu memuliakan bulan-bulan bulan-bulan haram. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka anis syahril haram. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang hukum berperang di bulan haram. Qul qitalun fihi kabir. Jelaskan kepada mereka wahai baginda Rasulullah, sampaikan kepada mereka wahai baginda Rasulullah, berperang di bulan haram itu adalah apa? Kabirun. Apa itu kabirun, Pak? Dosa besar, ya. Tetapi orang-orang yang mencela Rasul dan para sahabat karena dianggap telah menodai bulan haram, itu mereka adalah orang-orang yang apa, Pak? Wasaddu an sabilillah. Mereka adalah orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, melarang manusia beribadah di Masjidil Haram. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Apa itu artinya, Pak? Fitnah lebih kejam daripada, apa itu maksudnya fitnah? Fitnah kalau pemahaman kita menuduh saudara kita melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan. Betul atau tidak, Pak? Kalau yang kita katakan tentang saudara kita itu benar-benar dia lakukan, dan itu adalah berupa dosa yang dia lakukan sembunyi-sembunyi, dia pun malu melakukannya, maka menceritakannya adalah apa? Ghibah. Jadi kalau saudara kita melakukan dosa, dia lakukan sembunyi-sembunyi, lalu dia malu kalau seandainya itu diketahui oleh orang lain, lalu kita ceritakan, maka itu disebut apa? Ghibah. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau yang kita ceritakan itu benar-benar dilakukan oleh saudara kita, yaitu ghibah, kata Nabi. Dan kalau yang kamu ceritakan tidak benar, itu namanya apa? Fitnah. Jadi kalau kita ngomongin orang, antara ghibah dengan fitnah. Tetapi yang dimaksud dengan fitnah di dalam ayat yang barusan kita sebut bukan fitnah seperti yang kita pahami. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mereka mempermasalahkan kamu ya Rasulullah karena ada di antara sahabatmu berperang di bulan haram. Qul, katakan kepada mereka, betul berperang di bulan haram itu apa? Dosa. Tetapi orang yang mempermasalahkan itu, mereka tidak boleh lupa bahwa apa yang mereka lakukan itu lebih parah. Apa yang dilakukan oleh mereka? Wasaddu an sabilillah. Mereka telah menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, menghalang-halangi manusia dari beribadah di Masjidil Haram. Lalu Allah tutup dengan firman-Nya, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Apa itu, Pak? Fitnah lebih kejam daripada, ada yang tahu apa maksudnya fitnah, Pak? Fitnah di sini kalau Bapak baca dalam tafsir, yang dimaksud dengan al-fitnatu ay asyirku. Apa, Pak? Asyirku. Apa itu asyirku? Menyekutukan Allah. Asyirku yaitu dosa syirik lebih besar daripada dosa apapun. Artinya betul para sahabat itu melakukan kesalahan. Mereka berperang di bulan haram. Tetapi orang-orang yang mencela para sahabat itu mereka lebih besar dosanya. Satu, karena mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Mereka mengintimidasi
bahkan menyiksa siapapun yang mau mengikuti baginda Rasulullah. Mereka melarang orang beribadah di Masjidil Haram, dan mereka jadikan Masjidil Haram sebagai tempat peribadatan kepada berhala. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Sesungguhnya fitnah lebih kejam daripada. Teman, kalau di negara kita umumnya masyarakat memahami fitnah apa Pak? Ya fitnah, menuduh orang lain melakukan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Kalau kita artikan fitnah itu artinya menuduh orang lain melakukan sesuatu yang tidak mereka lakukan, pertanyaannya, benar nggak itu lebih kejam dari pembunuhan? Menurut Bapak lebih kejam mana? Ada dua orang melakukan dosa. Satu, dosanya membunuh. Orang tidak bersalah dia bunuh. Yang satu, dosanya adalah menuduh. Menurut Bapak lebih besar mana dosanya? Menghilangkan nyawa atau fitnah? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita lihat dari sisi hukuman dunia, jelas membunuh lebih besar, karena hukumannya kisos. Betul Bapak dan Ibu? Ya, kisos. Rasulullah dalam hadisnya berkata, seandainya batu Ka'bah itu dilepas satu demi satu, itu lebih ringan di sisi Allah dibandingkan hilangnya nyawa seorang muslim. Saking apanya itu Pak? Saking jeleknya dosa membunuh. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Barang siapa yang menyelamatkan satu jiwa, seolah-olah dia menyelamatkan apa? Seluruh manusia. Berarti kalau membunuh satu orang, seolah-olah dia telah apa Pak? Kenapa? Karena dia menjadi inspirasi orang lain melakukan dosa yang sama. Oleh karenanya kan dalam hadis dikatakan, tidaklah ada satu dosa pembunuhan kecuali anak Adam dapat bagian dosanya, yaitu kisah Qabil dan Habil. Karena mereka menjadi apa? Karena dia menjadi pelopor, menjadi apa Pak? Perintis terjadinya dosa apa? Pembunuhan. Maka dosa pembunuhan yang terjadi setelahnya kembali kepada siapa? Qabil yang telah membunuh siapa? Habil. Jadi hari ini kita sedang berada di bulan apa Pak? Bulan haram. Kalau Ramadan kita semangat menyambut bulan Ramadan dari mulai bulan apa itu? Bulan Rajab. Nanti bulan Sya'ban kita makin semangat. Nah, ada momentum yang seringkali lewat di hadapan kita. Kalau di bulan Sya'ban kita semangat menyambut datangnya bulan Ramadan, maka semestinya di bulan Dzulqa'dah yang merupakan satu di antara 4 bulan haram, kita semangat menyambut kedatangan bulan Dzulhijjah. Saya kalau Bapak masih ingat, kalau saya tidak salah di Ramadan kemarin saya sempat menyampaikan menyampaikan kultum di masjid kita ini terkait dengan keutamaan 10 hari yang terakhir. Kalau Bapak masih ingat, ada pertanyaan klasik yang disampaikan oleh para ulama, mana yang lebih utama, 10 hari terakhir di bulan Ramadan ataukah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Masih ingat jawabannya Bapak dan Ibu? Mana yang lebih utama? Beribadah di 10 hari terakhir Ramadan ataukah beribadah di 10 hari pertama Dzulhijjah? Yang selama ini Bapak dan Ibu yakini, yang mana yang lebih besar keutamaannya? Ramadan. Misalnya saya kasih perumpamaan kepada Bapak. Kalau di bulan Ramadan, tentunya Bapak ingin katakan karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, betul Pak? Di malam Lailatul Qadar itu seperti Bapak tahu, keutamaannya adalah tanazzalul malaikatu waruh. Di malam hari itu amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah, dan salah satu keutamaannya tanazzalul malaikatu waruh. Apa itu Pak? Tanazzalul malaikatu waruh. Turun para malaikat, bahkan malaikat Jibril yang merupakan pemimpin para malaikat turun. Salamun hiya hatta
mata lain baca. Tetapi kalau di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, saya ingin bacakan sebuah hadis, Pak. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat siapa, Pak? Imam Muslim. Berarti hadisnya sahih karena riwayat Muslim. Ini mari kita renungkan. An Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini tentang Zulhijjah. Kita ingin membandingkan 9 Zulhijjah yang kita sebut hari Arafah dengan malam Lailatul Qadar. Mari kita simak. An Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin." Tidak ada satu hari yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala ya'tiqa fihi abdan minan nar. Tidak ada satu hari di mana Allah di dalamnya membebaskan hamba-hambanya dari api neraka yang lebih banyak min yaumi Arafah, yang lebih banyak dibandingkan hari. Jadi dalam satu tahun tidak ada satu hari di mana Allah mengampuni dosa hamba-hambanya, membebaskan mereka dari api neraka dibandingkan hari apa, Pak? Arafah. Wa innahu, apa artinya wa innahu? Sesungguhnya dia di sini siapa, Pak? Allah. La yadnu, benar-benar mendekat kepada hamba-hambanya. Thumma yubahi bihimul malaika, kemudian membangga-banggakan hambanya tersebut di hadapan para malaikat sambil berkata, ma arada haula, apa yang mereka inginkan. Berarti kalau Lailatul Qadar yang mendekat kepada kita siapa, Pak? Malaikat. Betul tidak? Tanazzalul malaikat. Tapi di hari Arafah, berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah, sesungguhnya Allah la yadnu min ibadihi, Allah itu mendekat kepada hamba-hambanya, kemudian dia banggakan hamba-hambanya tersebut di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Ini memberikan kesan apa, Pak? Betapa luar biasa keutamaan yang ada di 10 hari pertama apa? Bulan Zulhijjah. Kalau 10 hari terakhir Ramadan itu mulia karena ada Lailatul Qadar, maka 10 hari pertama Zulhijjah itu mulia karena di dalamnya ada hari Arafah. Karena ada hari apa, Pak? Arafah. Tentunya Bapak sering dengar dan kemarin kita baru mengamalkan. Hadisnya berbunyi begini, Pak. Man soma. Apa artinya man soma? Man barang siapa, soma puasa, Ramadan, thumma kemudian atba'ahu diikuti sitan 6 hari min Syawal, di bulan Syawal, kana kasiyamid dahar, maka pahalanya seperti puasa 1 tahun. Puasa 30 hari plus 6 hari di bulan Syawal, pahalanya berapa, Pak? Puasa 1 tahun. Tapi Bapak pernah mendengar nggak apa pahalanya puasa 1 hari di bulan Zulhijjah, tepatnya di tanggal 9? Rasulullah berkata, barang siapa yang berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah, yang biasa kita sebut dengan hari Arafah, yukaffiru as-sanatal madhiyata wal baqiyah. Dengan 1 hari kita puasa di tanggal 9 Zulhijjah, diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun. Pahalanya apa, Pak? Pahalanya dahsyat sekali ya. Padahal cuma apa? Sehari doang. Pahalanya apa? Sehari doang. Oleh karenanya sebagian ulama ketika mereka mendiskusikan mana yang lebih utama
10 hari pertama Zulhijjah atau 10 hari terakhir Ramadan, mereka sampai pada kesimpulan kalau malam harinya lebih utama 10 hari terakhir Ramadan karena ada Lailatul Qadar. Tapi siang harinya lebih utama 10 hari pertama bulan Zulhijjah karena di dalamnya terdapat hari Arafah, karena di dalamnya ada hari penyembelihan. Dan apa yang ada di Ramadan ada di bulan Zulhijjah. Sedangkan apa yang ada di Zulhijjah tidak ada di Ramadan. Di Ramadan ada puasa, di Zulhijjah boleh nggak Bapak dan Ibu puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Boleh? Ada dalil khusus atau dalil umum? Dalil umum. Rasulullah berkata, "Ma min ayyamin." Apa Pak? "Ma min ayyamin." Ma tidak ada. Min di antara ayyam hari-hari. Al-amalus sholihu fihinna, yang mana amal-amal soleh di dalamnya khairun. Apa itu khairun? Yang lebih baik. Wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal-amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat kaget. Lalu mereka bilang, "Walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah, ya baginda Rasulullah, kalau dibandingkan pahala orang yang jihad, gede mana pahalanya? Apakah lebih besar orang yang beramal di 10 hari pertama Zulhijjah atau yang beramal melaksanakan jihad?" Jihad Pak, jihad. Yang taruhannya apa? Taruhannya apa jawaban Rasul Bapak dan Ibu sekalian? Walal jihadu fisabilillah. Bahkan orang yang berjihad fisabilillah nggak bisa mengalahkan besarnya pahala yang didapatkan orang yang beramal di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Illa, apa itu illa? Kecuali rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali kalau yang berjihad itu keluar dengan harta dan jiwanya, kemudian tidak ada satupun yang pulang ke rumah. Jelas atau tidak? Kecuali kalau yang berjihad itu keluar dengan apa Pak? Kharaja bimalihi, dia keluar dengan hartanya, wa nafsihi, artinya dia berangkat dari rumah, dia bawa kudanya, dia bawa perbekalannya, lalu dia pergi berjihad, walam yarji min dzalika bisyai', kemudian tidak ada satupun yang pulang. Itulah satu-satunya cara untuk mengungguli, untuk mengalahkan besarnya pahala orang yang beramal di 10 hari pertama bulan. Jelas atau tidak? Berarti ini momen yang bentar lagi akan kita hadapi. Istimewa atau biasa saja? Istimewa. Hanya saja saya melihat ada fenomena khusus terkait dengan 10 Zulhijjah ini. Banyak masyarakat kita yang masih kurang teredukasi. Masih kurang apa Pak? Kalau 10 hari terakhir edukasinya sudah mulai bagus. Oleh karenanya kalau Bapak perhatikan 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu dibandingkan sekarang ada perubahan. Kalau sekarang 10 hari terakhir Ramadan, alhamdulillah banyak masyarakat yang apa Pak? Itikaf. Banyak masyarakat yang apa? Makin ramai masjid-masjid, makin meriah amal ibadah. Saya rasa 15 tahun yang lalu, sekian tahun yang lalu itu, saya masih ingat masa-masa kecil saya dulu, 10 hari terakhir biasa saja. Tapi kalau sekarang orang datang berbondong-bondong kemana Pak? Ke masjid, pada nginep di mana? Di masjid mereka itu karena edukasi, dakwah. Nah menurut saya, kalau 10 hari Ramadan, terakhir Ramadan itu sudah cukup bagus edukasinya, walaupun harus terus diapakan? Disampaikan kepada umat. Tapi 10 hari pertama ini masih apa namanya? Masih terbatas, iya, masih terbatas. Iya Pak, oleh karenanya perlu kita terus-menerus apa? Edukasi terkait dengan keutamaan beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jelas Bapak dan Ibu sekalian?
Lalu apa sebenarnya keutamaan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Yang pertama, Pak, sesungguhnya di dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Fajr ayat yang kedua, Allah bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, yaitu firman Allah, wal fajr walayalin ashr. Para ulama, nanti Bapak kalau ada kesempatan membuka kitab tafsir, misalnya tafsir Ibnu Katsir, mayoritas para ahli tafsir menafsirkan firman Allah walayalin ashr, yang dimaksud dengan walayalin ashr adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu kecuali karena sesuatu itu apa, Pak? Istimewa. Tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu itu apa? Allah bersumpah dengan apa aja? Oh, banyak ya. Allah bersumpah dengan kota Mekah. La uqsimu bihadzal balad. Betul? Allah bersumpah lagi dengan apa, Pak? Dengan fajar. Allah bersumpah dengan duha. Allah bersumpah dengan matahari. Allah bersumpah dengan apa? Bulan. Allah bersumpah dengan tin, zaitun. Allah bersumpah dengan gunung Tur. Dan banyak. Allah bersumpah banyak sekali. Dan tidaklah Allah bersumpah kecuali sesuatu yang dijadikan oleh Allah sebagai sumpah adalah sesuatu yang sangat apa? Istimewa. Sesuatu yang sangat. Allah bersumpah dengan masa. Bagaimana ayatnya, Pak? Wal asr, demi masa. Jadi mayoritas para ulama menafsirkan walayalin ashr adalah apa, Pak? Demi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, Bapak-bapak masih ingat dan kita pasti tidak akan lupa kalau bulan Ramadan takbirannya dimulai kapan, Pak? Habis maghrib di hari terakhir bulan Ramadan, betul? Allah berfirman, walitukmilul iddata, agar kalian sempurnakan Ramadan antara 29 atau 30. Ramadannya 29 kalau hilalnya terlihat, tapi 30 kalau hilal Syawal tidak terlihat. Apa kata Allah? Walitukmilul iddah di ayat Al-Baqarah 187. Walitukmilul iddah, kamu sempurnakan ibadah di bulan Ramadan. Alhamdulillah ya Allah, sudah sempurna. Apa perintah selanjutnya? Kami sudah melihat hilal, artinya besok kami lebaran. Apa perintah selanjutnya? Walitukabbirullaha. Kalau memang Ramadanmu sudah sempurna, maka saatnya kamu memperbanyak takbir. Untuk apa ya Allah kami memperbanyak takbir? Alamahadakum, sebagai bentuk syukur kamu telah mendapatkan hidayah beramal 30 hari di bulan Ramadan. La'allakum tattaqun atau tashkurun. La'allakum tashkurun, agar dengan takbir itu kalian bersyukur. Jangan sampai kita puasa 30 hari sombong. Saya apa, Pak? Hebat. Saya hebat, saya kuat, saya ibadah 30 hari. Untuk menekan kesombongan itu, ucapkan takbir. Untuk apa? Untuk sadar bahwa ibadah yang kita lakukan itu hidayah. Walitukmilul iddah walitukabbirullah ala ma hadakum. Takbirlah kalian karena Allah telah memberikan kalian hidayah. La'allakum tashkurun. Tapi takbirnya akan berhenti, Pak. Takbirnya akan apa? Akan berhenti. Kapan takbirnya berhenti? Seiring dengan imam takbiratul ihram di sholat Idul Fitri. Betul atau tidak? Kita kumpul di lapangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Tiba-tiba Bilalnya atau panitianya as-sholatu jami'ah. Lalu kita berdiri mau melaksanakan apa?
Salat Idul Fitri. Tidaklah imam takbiratul ihram kecuali takbir itu selesai. Kapan takbiran lagi? Tahun depan. Takbiran lagi kapan? Tahun depan. Jadi takbiran Idul Fitri berhenti seiring dengan apa? Imam salat. Kapan kita takbiran lagi? Sampai jumpa tahun depan. Tapi kalau takbiran di Zulhijjah berapa hari, Pak? 13 hari. Berapa hari? 13 hari. Ustaz yang benar aja 13 hari. Iya Pak, coba kita baca dalilnya nih. Dalil yang pertama yaitu surat Al-Hajj ayat 28. Bapak dan Ibu boleh lihat surat apa? Al-Hajj ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am, dan agar mereka, perhatikan kalimatnya Pak, wa yadhkuru ismallah, agar mereka menyebut nama Allah. Kapan kami menyebut nama Allah? Fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang telah ditentukan. Kenapa kami harus menyebut nama Allah? Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, disebabkan rizki yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak. Kalau Idul Fitri kita takbir disebabkan hidayah berpuasa di bulan Ramadan, maka di Zulhijjah kita bertakbir ala ma razaqahum min bahimatil an'am, karena Allah sudah berikan kita rizki berupa hewan disebutkan di sini. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan hari-hari yang dimaklumi yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Oleh karenanya ada hadis yang sahih disebutkan bahwa Ibnu Umar, siapa itu Ibnu Umar Pak? Anaknya Khalifah Umar. Disebutkan Ibnu Umar namanya Abdullah bin Umar. Abu Hurairah yaitu Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi atau yang kita kenal dengan Abu Hurairah, disebutkan apabila sudah masuk 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, mereka keluar ke pasar-pasar sambil mengumandangkan takbir. Ini termasuk sunnah yang kita tinggalkan hari ini. Ini termasuk sunnah yang kita tinggalkan. Dahulu para sahabat, mereka di pasar, ngapain mereka di pasar? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillah. Itu 10 hari Pak. Itu 10 dari mulai tanggal 1 Zulhijjah, di pasar, di jalan, di rumah, perbanyak takbir. Dan kalau sudah masuk tanggal 10, berubah sistemnya. Dari yang tadinya mutlak, bebas, tidak diikat, kalau mulai tanggal 10 sampai tanggal 13 namanya takbir muqayyad. Takbir yang terikat oleh waktu-waktu sholat. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Biasanya kita istighfar, betul Bapak-bapak? Astagfirullah, astagfirullah. Itu biasanya. Tapi kalau di tanggal 10 sampai 13 setelah asar, kita ganti dengan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berarti panjangan takbiran Idul Fitri atau Zulhijjah Pak? Zulhijjah. Zulhijjah takbirannya lebih apa? Lebih lama, lebih panjang. Kalau Idul Fitri itu habis maghrib kita takbiran, lalu diumumin pemerintah besok kita lebaran, ya sudah, besoknya kita masih takbiran, berangkat dari rumah untuk sholat id. Nanti pas sholat id kita sudah tidak lagi apa? Takbiran. Tapi kalau Zulhijjah terus, jelas atau tidak Pak? Berarti Allah menyebut 10 hari pertama Zulhijjah ini
dengan ayyamuz dzikr. Apa Pak? Ayyamuz dzikr. Apa itu ayyamuz dzikr? Hari-hari berzikir. Hari-hari kita lebaran tanggal berapa Pak? Lebaran Idul Adha 27 atau berapa? Prediksi 27 ya. Ya berarti tinggal 10 hari sebelumnya itu 10 hari pertama itu berarti sekitar tanggal berapa? Tanggal 17 ya. Yaitu sudah masuk apa? 17, 18 itu sudah masuk 10 hari pertama bulan apa? Dzul. Kalau sekarang masih Dzulqa'dah kita ya. Kita ini masih apa? Dzulqa'dah. Baik. Jelas para hadirin Bapak-bapak. Jadi di antara keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah dia adalah hari-hari apa Pak? Zikir. Ayyamuz dzikr, hari-hari berzikir. Yang ketiga, ini tadi sudah sempat kita bacakan bahwa Rasulullah menjadikan 10 hari pertama Zulhijjah sebagai hari-hari beramal. Tadi hadisnya sudah kita bacakan Pak ya, hadis Ibnu Abbas. Gimana tadi bunyinya Pak? Tidak ada hari-hari di mana amal ibadah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal yang dilakukan kapan Pak? 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat membandingkannya dengan apa? Jihad. Rasul berkata jihad juga kalah kecuali kalau yang berjihad itu apa tadi? Tidak pulang membawa apapun, nyawanya sudah syahid, hartanya pun sudah habis dipakai berjihad di jalan Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat Bapak dan Ibu sekalian, ini juga yang keempat sudah kita bacakan tadi di awal hadisnya bahwa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ada sebaik-baik hari, yaitu hari Arafah. Yang di Arafah bagusnya jangan puasa. Yang di Arafah bagusnya jangan puasa agar mereka kuat beribadah. Tapi kita di tanah air yang tidak melaksanakan haji disunnahkan kita apa? Puasa. Pahalanya Bapak dan Ibu sudah tahu, diampuni dosa berapa? 2 tahun. Berarti Bapak punya kuota ampunan untuk bukan berarti Bapak bebas melakukan apapun setahun yang akan datang. Ada depositnya. Bukan seperti itu, tetapi Allah berikan Bapak dan Ibu ampunan dan Allah berikan Bapak taufik. Allah bimbing untuk melakukan ketaatan dan dijauhkan dari kemaksiatan. Dan kalau kita bicara 10 hari pertama Zulhijjah, bukan hanya tanggal 9 yang utama Pak, tapi tanggal 10 juga itu hari-hari yang utama. Rasulullah berkata, "A'zamul ayyami indallah yaumun nahar." Sebaik-baik hari di sisi Allah adalah hari penyembelihan. Kalau di Idul Fitri sedekahnya cuma dengan beras yang jumlahnya mungkin hanya 2,5 kilo misalnya ya. Tapi kalau di Idul Adha sedekahnya dengan apa? Tergantung. Kalau punya duit ada yang dengan onta. Kalau punya duit ada yang dengan sapi, atau paling bawah kambing, domba, kan begitu. Jangan salah paham bapak-bapak, sapi itu nggak harus 7 orang, 1 orang juga bisa kan? Kalau seandainya 1 orang nggak bisa membeli 1 ekor sapi, boleh mereka patungan. Tapi kalau 1 orang bisa beli 1 ekor sapi, nggak wajib dia menyebutkan 7 orang keluarganya, 1 orang. Jadi 7 orang itu kalau tidak bisa 1 orang membeli, misalnya mahal nih harga sapi, ya sudah kita patungan deh, itu boleh. Tapi kalau Allah kasih Bapak dan Ibu ke lapangan, 1 orang beli 1 ekor sapi, bagus. Artinya nggak perlu. Artinya kalau Allah kasih kita ke lapangan harta ya, nggak perlu kita kumpul, yuk teman-teman kita patungan yuk. Ya sudah, kalau memang Allah kasih kita ke lapangan, ya sudah kita beli 1 ekor sapi misalnya atas nama kita dan keluarga. Apakah harus disebutkan nama-namanya? Nggak harus. Dengan kita berniat diri kita dan keluarga itu sudah mencakup semua keluarga. Jelas atau tidak Bapak dan Ibu? Baik. Kita masuk pembahasan terakhir, amalan-amalan
di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Amalan yang pertama zikir. Tadi dalilnya sudah kita sampaikan Pak ya. Jadi amalan yang pertama di 10 hari pertama Zulhijjah kita ngapain Pak? Zikir, khususnya takbir, tahlil, tahmid. Khususnya apa Pak? Takbir, tahlil, tahmid. Allahu Akbar itu takbir. La ilaha illallah itu namanya tahlil. Walillahil hamd itu namanya tahmid. Berarti takbirnya 3, zikirnya 3, takbir, tahlil, tahmid. Bagaimana lafaznya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu takbir. La ilaha illallah wallahu akbar. Itu namanya tahlil. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu namanya tahmid. Dari mana dalilnya? Banyak dalilnya. Di antaranya apa yang dinisbatkan kepada sahabat seperti Abdullah bin Umar, Abu Hurairah dan lain sebagainya. Yang kedua, di antara amalan yang sangat dianjurkan di 10 hari pertama Zulhijjah berpuasa, khususnya tanggal 9. Khususnya tanggal 9. Kalau mau puasa dari tanggal 1 boleh? Boleh. Tetapi kalaupun kita tidak bisa dari tanggal 1, minimal tanggal 9. Ya, kalau tanggal 9 tadi hadisnya sudah kita bacakan Pak ya. Puasanya 1 hari, keutamaannya diampuni dosa apa? 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yang ketiga, di antara amalan yang sangat dianjurkan adalah sholat wajib berjamaah. Sholat wajib berjamaah. Kenapa sholat wajib kita sebutkan? Karena ini amalan yang paling tinggi. Amalan yang paling tinggi bertemu dengan bulan di mana pahala dilipat gandakan. Maka ini pahalanya akan sangat apa Pak? Dahsyat. Sholat sebagai amalan tertinggi. 10 hari pertama bulan Zulhijjah sebagai hari-hari yang paling mulia. Kalau 2 amalan ini digabungkan, yaitu sholat wajib berjamaah kita laksanakan secara berjamaah, maka ini pahalanya sangat apa? Dahsyat. Makanya 10 hari pertama Zulhijjah usahakan sholat kita berjamaah kita tidak lewatkan. Begitupun sholat sunnah seperti qobliyah dan ba'diyah. Yang keempat, sedekah Pak. Di bulan ini hendaknya kita memperbanyak apa? Sedekah, baik berupa uang, baik berupa makanan, ataupun membantu apa namanya orang lain. Yang kelima, perbanyak membaca Al-Quran. Ya, Al-Quran itu sebaik-baik amalan. Karena kan Al-Quran itu 1 hurufnya 10. Itu di luar bulan Zulhijjah. Kalau di Zulhijjah makin besar lagi. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Yang keenam tentunya berkurban. Apa hukumnya berkurban Bapak dan Ibu? Wajib atau sunnah muakkadah? Wajib atau sunnah muakkadah? Khilaf. Tapi mayoritas para ulama cenderung mengatakan sunnah muakkadah. Dan kurban itu bentuk syukur. Kurban itu bentuk apa Pak? Syukur. Apa kata Allah? Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Terus bagaimana kami mensyukurinya ya Allah? Fasholli li rabbika wanhar. Laksanakanlah salat dan sembelihlah hewan sembelihan. Dan yang ketujuh, yang terakhir, hendaknya di bulan ini kita memperbanyak taubatan nasuha. Hendaknya kita memperbanyak taubat. Barangkali itu Bapak dan Ibu sekalian pembahasan kita terkait dengan keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Tentunya harapan kita semua mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan amal ibadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah lipat gandakan pahala kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan untuk melakukan amal ibadah. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin disampaikan. Silahkan. Silahkan Mas. Silahkan. Assalamualaikum.
10 hari terakhir, 10 hari pertama itu hari istimewa. Nah, banyak di masyarakat yang menyatakan bahwa ketika seorang meninggal di hari tersebut itu mengindikasikan kebaikan. Apakah itu benar atau ada dalilnya saja? Apakah kalau kita meninggal di hari-hari yang baik itu tanda husnul khotimah? Saya rasa tidak masalah kita mengatakan itu pertanda apa? Husnul khotimah, sekedar tanda. Tanda itu kan pertanda Pak ya. Walaupun kan pada akhirnya setiap kita akan ditimbang amal ibadahnya semenjak kita balik sampai kita menghembuskan apa? Napas terakhir. Tapi sekedar dia meninggal di hari Jumat, dia meninggal di hari-hari yang baik, dia meninggal di bulan Ramadan, lalu kita berharap itu menjadi pertanda baik, itu nggak ada masalah. Walaupun pada akhirnya setiap kita mithqala dzarratin faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan, sebesar biji sawi pun akan diapa Pak? Akan ditimbang, akan dihitung. Tetapi manusia yatafa'al itu artinya optimis bahwa ketika dia mendapatkan keluarganya, sahabatnya, saudaranya meninggal di hari-hari yang baik, hari Jumat atau di hari-hari yang utama seperti Ramadan, dia berharap mudah-mudahan itu pertanda baik. Walaupun kan pada hakikatnya kita serahkan semua perhitungannya kepada siapa? Allah. Tetapi kita selalu berharap bahwa teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita itu wafat dalam kondisi apa? Husnul khatimah. Artinya menurut saya percakapan yang sering muncul di masyarakat, Masya Allah yang meninggalnya hari Jumat, mudah-mudahan itu tanda husnul khatimah, biarkan itu menjadi sebuah doa, menjadi sebuah harapan. Walaupun sekali lagi pada hakikat yang terdalam itu kita serahkan semua kepada siapa? Kepada Allah. Tapi tidak ada salahnya kita optimis melihat kematian seseorang. Allah. Masih ada, silakan. Jazakallah Ustaz atas pengingat dan remindernya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan dengan ibadah terbaik nanti di awal-awal Dzulhijjah ini. Pertanyaannya ada 2 Ustaz. Tadi Ustaz menyinggung puasa kita di awal itu pakai dalil umum ya. Pakai dalil umum. Dan tanggal 9-nya itu memang ada dalil khusus. Nah, saya pernah dengar di masa kecil itu sering disampaikan Ustaz juga ada hari yang dinamakan Tarwiyah. Nah, Ustaz kayaknya belum menyinggung hari Tarwiyah. Tanggal 8 Zulhijjah. Tanggal 8. Nah, itu seperti apa pandangan syariatnya? Baik. Yang kedua, patokan atau parameter seseorang telah wajib berkurban atau sunnah muakkadah berkurban itu apa ya Ustaz? Apakah misalkan udah ada tabungan yang sudah cukup kayak nisab, kayak zakat itu atau gimana Ustaz? Baik. Nah, itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allah al-biswab ya, hari Tarwiyah itu masuk ke dalam keumuman 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang saya tahu tidak ada dalil khusus. Tetapi hari Tarwiyah itu hari di mana jamaah haji mempersiapkan makanan minuman untuk mereka memasuki padang Arafah. Apakah ada keutamaan khusus di tanggal 8? Sebatas yang saya tahu tidak ada. Dia keutamaan yang bersifat umum. Yang memiliki keutamaan khusus 9 Zulhijjah. Tadi yang kita sebutkan, diampuni dosa apa? Setahun yang lalu dan setahun akan datang. Adapun tanggal 8 sama seperti tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu sama, bersifat umum. Bersifat umum dalam arti tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Ibnu Abbas, tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi kita menggunakan keumuman hadis tersebut. Dan saya secara pribadi tidak mengetahui adanya dalil khusus terkait dengan tanggal 8.
Jelas? Baik. Yang kedua, Allah bisa apa ukurannya kita mampu? Mampu itu dalam arti kurban, mampu membeli hewan, yang mana kemampuan itu adalah kemampuan setelah kita mencukupi nafkah yang bersifat wajib. Saya misalnya bisa memenuhi nafkah saya yang bersifat wajib. Apa itu nafkah bersifat wajib? Makan, minum, tempat tinggal, itu kan nafkah yang bersifat apa? Wajib. Lalu setelah saya berhasil mencukupkan itu, saya masih punya kelebihan uang, yang mana kalau uang itu saya belikan hewan kurban, itu tidak akan berdampak kepada apa-apa kewajiban. Walaupun kewajiban itu macam-macam ya. Kalau zaman sekarang misalnya ini kurban berdekatan dengan, misalnya bagi saya sebagai seorang ayah, berdekatan dengan momentum anak-anak masuk pesantren misalnya. Itu pun membutuhkan biaya yang apa? Yang apalagi pesantren zaman sekarang kan itu biayanya cukup apa? Cukup besar. Itu pun bisa dijadikan semacam apa? Menurut saya pertimbangan untuk apa namanya berkurban atau tidak apa? Kita punya uang misalnya, tetapi uang ini akan digunakan sekian misalnya belas juta atau apa untuk apa? Untuk uang masuk anak kita ke apa? Ke kampus atau ke kuliah, maka Allah bisa yang bersifat wajib itu di apa namanya? Diprioritaskan. Tetapi kalau tidak ada satu pembiayaan yang mendesak dan kita cukup dari sisi kebutuhan pokok kita dan kita punya kelebihan uang yang mana dengan kelebihan itu kita bisa membeli apa? Hewan kurban, maka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah hendaknya kita berkurban. Walaupun nanti standarnya beda-beda ya, sesuai dengan apa kondisi ekonomi apa masing-masing orang. Allah alam bisawab. Ibu silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustadz menjelaskan bahwa untuk 10 hari di bulan Zulhijjah itu sangat dahsyat sekali pahalanya, dan juga dibandingkan dengan orang yang berjihad. Dan yang berjihad itu apabila harta dan pembekalannya mereka bawa dan tidak kembali lagi. Betul. Nah, bagaimana dengan fenomena sekarang, yaitu yang terjadi di Bekasi tabrakan ya, banyak kan korban yang meninggal, apakah itu termasuk jihad? Baik. Itu yang, dan juga apakah orang yang dibunuh juga itu termasuk jihad? Dan yang kedua, tadi Pak Ustadz menjelaskan bahwa pahala di bulan Zulhijjah itu sangat besar sekali dan dahsyat sekali, yaitu berjamaah, sholat berjamaah. Sholat 5 waktu. Iya, sholat 5 waktu berjamaah. Dan apakah termasuk dengan perempuan juga? Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Yang pertama, Allah alam besar, yang dimaksud dengan jihad di sini adalah jihad dalam konteks berperang. Yang dimaksud dengan jihad adalah konteks tadi yang dibandingkan oleh Nabi, kata Nabi, kecuali kalau yang berjihad itu dengan harta jiwanya, lalu tidak ada satupun yang pulang. Itu konteksnya adalah berperang. Apakah mati syahid itu hanyalah yang berperang? Tidak. Kalau berperang itu namanya syahid akhirat. Syahid apa Pak? Akhirat. Tapi ada juga beberapa bentuk kematian yang dikategorikan oleh Nabi sebagai syahid. Misalnya Nabi dalam hadisnya berkata, barang siapa yang wafat dalam kondisi mabtun, sakit perut, maka dia syahid. Siapa yang meninggal dalam kondisi mat'un, meninggal gara-gara wabah taun, penyakit taun, wabah virus begitu, maka dia pun disebut apa? Syahid. Siapa yang meninggal dalam kondisi tertimpa reruntuhan itu apa? Syahid. Siapa yang meninggal dalam kondisi tenggelam itu syahid.
Siapa yang meninggal dalam kondisi proses melahirkan, itu pun dalam hadis disebutkan apa? Syahid. Siapa yang qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh untuk mempertahankan hartanya dari orang yang ingin merampas, maka dia syahid. Wa man qutila duna nafsihi fahuwa syahid, kata Nabi. Siapa yang terbunuh mempertahankan dirinya, membela dirinya, maka dia pun apa? Syahid. Maksud saya orang-orang yang wafat dalam kondisi dia keluar mau mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, untuk menafkahi anak istrinya, lalu dia wafat di dalam perjalanan mencari nafkah yang halal, kita berharap itu sebagai husnul khatimah. Kita berharap mudah-mudahan itu pertanda kematian yang baik. Allah. Yang kedua, masalah tadi sholat berjamaah bagi kaum wanita, Allah bisawab. Hukum asalnya yang paling utama buat wanita adalah sholat di rumahnya. Wanita yang paling utama adalah sholat di rumahnya. Tetapi jauh-jauh hari Nabi kita berpesan, la tamna'u ima Allah masajidallah. Wahai kaum muslimin, kaum laki-laki, para suami, para ayah, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan pernah kalian melarang para wanita mendatangi apa? Masjid. Wa buyutuhunna khairun lahunna. Tapi sampaikan ke mereka, ibadahnya mereka di rumah itu lebih baik. Jelas Ibu? Jadi kalau seandainya dilakukan di rumah itu lebih bagus. Walaupun kadang ada sisi-sisi yang lain, ibu-ibu misalnya ingin ada semangat, lalu ingin suasana dan lain sebagainya, tidak ada larangan seorang wanita sholat berjamaah di masjid. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekedar ini Ustaz, saya membandingkan kan kalau 10 hari di bulan Dzulhijjah itu amalan utama di siang hari mungkin beramal, sedangkan 10 hari di Ramadan malam harinya. Apakah demikian Ustaz? Betul, persis. Tadi yang dikatakan para ulama, kalau Zulhijjah utamanya itu keutamaannya siang. Kalau Ramadan 10 hari terakhir Ramadan keutamaannya malam, yaitu mencari Lailatul Qadar. Terima kasih. Sepertinya sudah habis pertanyaannya. Baik, kalau sudah habis kita cukupkan Pak. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, badan yang sehat, ya, rezeki yang lapang, dan mudah-mudahan Allah berikan kita semua taufik agar bisa istiqomah terus menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.